Bab 1273. Surya berkata dengan tenang, ini bukan masalah apa yang bisa kamu lakukan, tapi apa yang mau kamu lakukan. Aku mau melepaskan diri dari mereka, tapi aku berutang banyak pada mereka. Mereka juga sudah menyuntikkan obat-obatan padaku. Aku nggak bisa hidup tanpa mereka, kata Lennox dengan penuh keputusasaan. Aulia menatap Lennox sambil bertanya dengan terkejut, apa kamu dikendalikan oleh mereka? Ya, aku minta maaf padamu Aulia. Aku benar-benar nggak punya pilihan, kata Lennox sambil menutupi kepalanya dengan rasa sakit, menarik rambutnya. Aulia bangkit, menghampiri Lennox, lalu bertanya, kenapa kamu nggak kembali ke Aerovia saja? Kembali ke kampung halaman, hentikan kecanduanmu, lalu memulai semuanya dari awal. Nggak semudah itu. Mereka sudah mengambil paspor dan semua dokumenku. Aku selalu dikelilingi oleh orang-orang mereka. Aku nggak bisa pergi kemanapun, kata Lennox sambil menggelengkan kepala tak berdaya. Aulia juga tercengang. Dia tidak menyangka Lennox akan menjadi seperti ini. Ternyata inilah yang terjadi. Dalam keputusasaan, Aulia menatap Surya dengan tatapan penuh permohonan. Entah kenapa, Aulia merasa Surya bisa menemukan jalan keluar untuk masalah ini. Surya memandang Lennox, lalu berkata perlahan, karena melihat kamu masih punya hati nurani, aku akan membantumu sekali ini. Kembalilah, beritahu Jaril kalau aku akan tiba tepat waktu. Kamu nggak perlu mengkhawatirkan yang lain. Kamu akan tahu pada waktunya nanti. Lennox menghela napas, dia mengangguk sambil berkata, aku mengerti, Pak Surya. Lennox berbalik pergi. Namun, saat sampai di ambang pintu, dia tiba-tiba berbalik, membungkuk pada Aulia sambil berkata, maaf. Kemudian, Lennox pergi dengan langkah berat. Melihat kepergian Lennox, Aulia menggelengkan kepalanya, lalu berujar, dia benar-benar kasihan sekali. Orang yang kasihan biasanya mempunyai kesalahannya sendiri. Kalau dia menetap dengan baik saja di sekolah, apa dia akan terlibat dengan orang-orang seperti itu? Kata Surya. Aulia pun tercengang. Benar, Lennox berakhir dalam situasi ini karena merasa keluarganya kaya, jadi bukannya belajar dengan baik, dia malah menghabiskan waktu bersenang-senang sepanjang hari. Salah siapa ini? Surya menggelengkan kepala, lalu mulai menyesap minumannya sendirian. Keesokan paginya, setelah Surya dan Aulia selesai sarapan, Surya bersiap untuk pergi ke Villa Harimau. Aulia bersikeras untuk ikut pergi bersamanya, jadi Surya hanya bisa menyetujuinya. Ketika keduanya keluar, mereka secara kebetulan bertemu Alfa dan dua temannya yang juga sedang keluar ke lobi. Oh, kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Alfa menatap Surya dan Aulia sambil tersenyum aneh. Aulia mengerutkan kening dan bersembunyi di belakang Surya. Surya juga mengerutkan kening. Dia berkata, sebaiknya kamu jangan cari masalah. Cari masalah. Aku bisa membunuhmu hanya dalam hitungan detik. Apa aku masih perlu mencari masalah? Tanya Alfa dengan sangat arogan. Surya tersenyum sembari berujar, kamu hebat sekali, apa keluargamu tahu tentang ini? Lancang sekali kamu. Tuan Alfa adalah pemimpin sebuah perusahaan dengan kekayaan bersih ratusan triliun. Dia datang ke kota Gauman untuk bekerja, sama dalam pengembangan bisnis dengan geng Singa. Apa kamu tahu kalau geng Singa adalah geng terkemuka di kota Gauman? Mereka adalah pemimpin di dunia mafia, jadi mudah saja kalau mau membunuhmu. Salah satu teman Alfa berkata dengan sangat bangga. Surya terkekeh, lalu bertanya, benarkah? Kenapa aku nggak percaya? Nggak percaya, bocah, hanya dengan satu panggilan teleponku, kamu bahkan nggak akan tahu bagaimana kamu mati. Lebih baik kamu tetap bersikap rendah hati di depanku, balas Alfa dengan nada dingin. Surya juga berkata dengan nada dingin, menurutku, kamu yang harusnya bersikap rendah hati. Aku sudah membunuh banyak orang yang sombong dan congkak sepertimu. Surya membalas tanpa keraguan. Kata-kata ini membuat Alfa dan teman-temannya langsung marah. Mereka adalah tokoh penting di negara mereka. Ketika mereka datang ke sini,
mereka adalah tamu terhormat dari geng singa. Mereka biasanya bersikap sangat berani, kapan mereka pernah diolok-olok seperti ini oleh orang lain? Kamu benar-benar cari mati, ya. Pengawal, kemarilah, teriak Alpha. Dua pengawal segera muncul di belakang Alpha. Mereka menatap Surya dengan tatapan tajam. Seret dia keluar, lalu beri pelajaran padanya. Perintah Alpha. Kedua pengawal itu pun berjalan ke arah Surya. Surya hanya terkekeh. Sementara itu, Aulia tampak sedikit gugup. Dia menarik lengan baju Surya. Bab 1274. Namun, pada saat ini telepon Alpha berdering. Alpha melihatnya sekilas, lalu mengerutkan kening sambil berkata, "Bocah, anggap saja kamu beruntung lagi kali ini. Aku harus menghadiri pertemuan 3 geng besar. Aku akan mengurusmu saat aku kembali nanti. Ayo pergi." Alpha berjalan keluar sambil menjawab telepon. Kedua teman Alpha mendengus dingin, lalu mengikuti Surya keluar. Pengawal itu melirik Surya sebentar sebelum mengikuti pergi dengan dingin. Surya terkekeh sebelum berkata, "Sampai jumpa lagi." Namun, Alpha yang sudah pergi, jadi tidak mendengar kata-katanya. Surya menggelengkan kepala, pergi keluar bersama Aulia. Dia memanggil taksi, lalu bergegas pergi ke Villa Harimau. Pada saat yang sama, di Villa Harimau, ada Jaril sang ketua geng Harimau Hitam, Mortier sang ketua geng Singa dan Harper sang ketua geng Serigala. Mereka bertiga duduk berdampingan di halaman. Para pengikut mereka berdiri di belakang mereka sambil mengenakan pakaian dengan lambang geng masing-masing. Mortier sang ketua geng Singa adalah seorang pria dengan tubuh gemuk. Lemak di wajahnya tampak bergoyang saat dia bertanya, "Jaril, kenapa kamu tiba-tiba mengundang kami ke Villa Harimau?" "Memang ada beberapa urusan," ujar Jaril sambil tersenyum. Ketua geng Serigala adalah seorang pria tua kurus berjanggut. Dia menyesap teh, lalu berkata perlahan, "Pasti ada masalah besar kalau kamu meminta kita berkumpul." Jaril tersenyum, lalu menanggapi, "Ya, 3 geng besar kita sering berselisih soal wilayah, membuat banyak bawahan kita kehilangan nyawa. Menurutku, nggak baik kalau hal ini terus berlanjut." "Aku sangat setuju." Harper tersenyum sinis, lalu melanjutkan, "Aku pikir lebih baik kita membagi ulang wilayah. Kebetulan wali kota Gauman ingin berbicara denganku hari ini, jadi aku juga mengundangnya ke sini. Dia akan datang sebentar lagi. Kalian nggak keberatan, kan?" Wajah Jaril berubah muram. Harper ternyata sudah mendekati wali kota Gauman. Harper ingin memanfaatkan wali kota untuk memberikan tekanan padanya. Pada saat ini, Mortier tertawa. "Kebetulan sekali, Pak Alpha Widat, pemimpin grup Aves dari Aerovia, baru-baru ini membahas kerja sama denganku. Dia berencana menginvestasikan 4 triliun untuk membangun hotel super mewah dan tempat pertunjukan kelas 1 di kota Gauman. Karena aku nggak punya cukup ruang, jadi aku mau meminjam sebagian wilayah kalian. Pak Alpha akan segera datang, jadi kita bisa membahas hal ini bersama." Ketika mendengar ini, Jaril mengepalkan tangannya erat-erat. Ternyata kedua orang ini juga punya niat yang tidak baik. Yang satu memanfaatkan wali kota untuk menekan dirinya, sementara yang lain ingin menggunakan investasi sebagai alasan untuk memperluas wilayah. Mereka benar-benar memiliki pemikiran yang bagus. Jaril mendengus dingin di dalam hatinya. Jika Jaril belum naik ke setengah jalan dari tingkat suci, dia mungkin benar-benar harus menyetujui permintaan mereka. Harus diketahui bahwa wali kota Gauman selalu bersikap netral pada ketiganya di masa lalu. Namun, saat ini, wali kota Gauman lebih mendukung Harper. Hal ini menunjukkan bahwa Harper juga sudah mengeluarkan banyak uang. Sebagai seorang pejabat, Jaril tentu saja tidak bisa menyinggung wali kota Gauman. Jika Mortier berhasil menarik investasi 4 triliun sebagai dalih untuk memperluas wilayahnya, pejabat pasti akan berpaling padanya. Jika hal ini terjadi dulu, Jaril hanya bisa menerima ini semua. Bagaimanapun juga, dulu kekuatan semua orang seimbang. Tidak ada yang bisa mengalahkan yang lainnya.
Begitu ada pihak berwenang yang memihak pada salah satu dari mereka, orang itu pasti akan mendapatkan keunggulan. Namun, sekarang Jaril sudah setengah jalan dari tingkat suci. Mortier dan Harper hanyalah kultivator alam spiritual. Dari segi kekuatan pribadi, Jaril sudah mengalahkan mereka. Begitu Jaril menunjukkan kekuatannya, mereka akan menyerah dengan sendirinya, lalu patuh pada dirinya. Bagaimanapun juga, para pejabat hanya bisa memberikan sedikit tekanan. Namun, kekuatan Jaril merupakan ancaman yang fatal bagi mereka. Kalau dibandingkan, Jaril masih memiliki keunggulan absolut. Rencana mereka akan gagal karena rencana Jaril yang akan tercapai. Mereka akan menyerahkan wilayah mereka dengan patuh. Jika tidak, Jaril akan menghabisi mereka secara perlahan. Kita lihat saja siapa yang takut pada siapa. Bab 1275. Setelah memikirkan hal ini, Jaril tertawa, lalu berkata, "Boleh juga, mari kita tunggu sampai semua orang datang. Kita akan bicarakan baik-baik, lalu menyelesaikan perselisihan kita sepenuhnya." "Bagus sekali," kata Mortier dan Harper dengan senyum di wajah mereka. Pada saat ini, Jaril mengganti topik pembicaraan, "Tapi, dalam 2 hari terakhir ini, ada seorang pria Aerovia yang membunuh anak buahku. Kebetulan aku juga membuat janji dengannya hari ini untuk bertarung di sini. Aku ingin membalaskan dendam anak buahku. Kalau aku kalah, aku ingin meminta bantuan dari kalian untuk menghabiskannya. Bagaimana menurut kalian?" Jaril menatap mereka berdua sambil tersenyum. Harper mengerutkan kening, tapi Mortier hanya tertawa, lalu berkata, "Pasti, pasti." Jaril pun tersenyum, tidak mengatakan apa-apa lagi. Jaril sudah memutuskan untuk menunjukkan kekuatannya pada Surya. Setelah mengurus Surya, Jaril akan memeras banyak uang dari pria. Kemudian, Jaril akan memberi tahu Mortier dan Harper siapa yang terkuat di sini sekarang. Tepat pada saat ini, petugas di depan pintu berteriak, "Wali Kota Gauman, Pak Donello sudah datang." Jaril dan 2 orang lainnya berdiri. Mereka melihat seorang pria parubaya berjalan masuk ditemani oleh 2 sekretaris. Harper segera melangkah maju untuk menyambut Donello dengan hangat, "Pak Donello, selamat bergabung dengan pertemuan kami." Donello mengangguk dengan angkuh, lalu duduk di sebelah Harper. Jaril menyapa Donello dengan senyuman, tapi Donello tampak acuh tak acuh. Jaril tersenyum dingin di dalam hatinya sebelum kembali duduk. Pak Alpha dari grup Aves sudah datang. Seiring dengan teriakan itu, Alpha berjalan masuk perlahan dengan 2 teman dan 2 pengawalnya. Mortier memberi isyarat mempersilakan sambil berujar, "Pak Alpha, silakan." Alpha berjalan mendekat sebelum akhirnya duduk di sebelah Mortier. Mortier tersenyum, lalu berkata, "Ini adalah Pak Alpha. Aku, Pak Alpha dan Kepala Departemen Pariwisata sudah cukup lama membahasnya. Pembahasan juga berjalan dengan cukup baik." Jaril mencibir di dalam hatinya. Wajah Harper menjadi muram. Orang ini ternyata sudah melakukan banyak hal secara diam-diam. Mereka bertiga masing-masing memiliki rencana tersendiri, diam-diam membuat rencana dan juga menganalisis situasi. Pada saat ini, tidak ada yang berbicara. Saat ini, petugas di depan pintu berteriak lagi, "Surya, datang!" Jaril mengarahkan tatapannya pada pintu masuk. Dia sudah menunggu kedatangan Surya untuk menunjukkan kekuatannya, lalu menakuti Mortier dan Harper. Semua orang melihat Surya perlahan berjalan masuk bersama Aulia. Di tempat tersembunyi di dekat pintu masuk, Lennox melihat Aulia bergandengan tangan dengan Surya. Dia pun tanpa sadar merasa sedih. Surya perlahan berjalan masuk ke halaman. Dia menatap semua orang, lalu berkata sambil tersenyum, "Ramai sekali, ya." Pada saat ini, Alpha bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Bocah, berani sekali kamu datang ke sini. Kenapa? Apa ini sarang harimau?" Surya menarik 2 kursi, lalu duduk bersama Aulia dengan santai. Alpha tiba-tiba tertawa, lalu berkata, "Benar-benar ironis. Ada jalan menuju surga tapi kamu nggak melaluinya, nggak ada yang mengundangmu ke neraka tapi kamu malah datang sendiri."
Meski ini bukan sarang harimau, tapi akan sulit bagimu untuk keluar lagi. Saat ini, Mortier bertanya, Pak Alpha, apa kamu mengenal Surya ini? Ya, bocah ini sangat sombong. Aku akan membereskannya setelah aku menyelesaikan urusanku, kata Alpha sambil tersenyum. Mortier berkata dengan senyuman, tapi tampaknya dia punya hubungan dengan Pak Jaril. Tepat pada saat ini, Jaril bangkit berdiri. Dia menatap Surya sambil berkata, kamu termasuk berani juga karena berani datang. Kamu sudah membunuh anak buahku, bagaimana kamu akan menjelaskan hal ini? Kalau aku harus menjelaskannya, aku hanya merasa membunuhnya saja nggak cukup. Dia terlalu lemah, balas Surya dengan tenang. Jaril pun merasa sangat marah. Bahkan Mortier dan Harper juga mengerutkan kening. Orang asing seperti Surya berani sekali bersikap sombong. Surya bukan hanya meremehkan Jaril, tapi juga meremehkan mereka semua. Alpha menggelengkan kepala sembari berkata, Surya, awalnya aku ingin berurusan denganmu secara pribadi, tapi sekarang tampaknya itu nggak perlu lagi. Kamu pasti nggak akan bisa keluar dari sini. Bab 1276. Tempat ini adalah tempat berkumpulnya 3 geng terbesar di kota Gauman. Ketiga geng besar ini bukanlah orang-orang yang lemah. Mereka dikenal sebagai 3 raja mafia kota Gauman. Mereka sudah menguasai dunia mafia kota Gauman selama bertahun-tahun, tidak ada satu pun dari mereka yang tidak kejam. Mereka juga telah merenggut banyak nyawa. Sebagai orang asing, Surya bersikap sombong di depan mereka sama saja dengan mencari masalah, seakan mencari kematian sendiri. Setelah mendengar perkataan Alpha, Surya terkekeh, lalu berkata, jangan terlalu senang dulu. Bagaimana kalau mereka mengecewakanmu? Mengecewakanku. Alpha tertawa keras sebelum berujar, 3 ketua geng di sini semuanya adalah kultivator alam spiritual. Menurutmu siapa yang akan mengecewakanku? Surya tersenyum sembari berkata, semuanya masih belum tentu. Alpha tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia merasa Surya sangat tidak masuk akal. Pada saat ini, Jaril tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia berkata dengan nada dingin, kamu sudah membunuh anak buahku, tapi masih bisa bersikap begitu sombong. Bukankah itu sudah keterlaluan? Memang kenapa kalau keterlaluan? Apa aku masih harus bersikap sopan pada sampah seperti kalian? Surya tampak seperti sedang mencari masalah. Dia, sama sekali tidak menganggap serius Jaril. Sikap Surya membuat Jaril sangat marah hingga hampir meledak. Bahkan Mortier dan Harper ikut menjadi muram. Bocah, kamu terlalu sombong. Cari mati. Kedua orang itu berkata bersamaan. Saat ini, Jaril tidak berbicara lebih banyak lagi. Entah itu untuk menghadapi Surya atau untuk mengintimidasi Mortier dan Harper, dia perlu menunjukkan kekuatannya, tidak ada gunanya berbicara omong kosong. Jaril bangkit berdiri, lalu melangkah maju sambil berkata, terimalah kematianmu. Sambil mengatakan ini, Jaril memunculkan 2 pedang bulan sabit di tangannya. Pedang ini memiliki gagang dengan panjang 2 meter, bilahnya seperti bulan sabit dengan panjang 1 meter. Pedang itu terbakar dengan api energi spiritual, terlihat sangat ganas. Dalam sekejap, tekanan energi spiritual yang kuat mulai menyebar di halaman, membuat pakaian semua orang berdesir. Mortier dan Harper mengerutkan kening. Mereka sepertinya merasakan aura yang berbeda. Alpha berkata pada Surya dengan senyuman di wajahnya, bocah, tahukah kamu apa itu seorang ahli? Mereka adalah orang dengan posisi teratas di dunia ini. Sampah sepertimu nggak ada apa-apanya di hadapan mereka. Benarkah? Surya tersenyum simpul, tidak menunjukkan niat untuk bangkit. Melihat ini, Alpha mencibir, lalu berkata, kamu masih berani bersikap keras kepala meski sudah diambang kematian. Aku mau lihat berapa lama lagi kamu bisa bersikap keras kepala. Pada saat ini, Jaril berteriak, berdirilah. Surya mengangkat bahu, lalu bangkit perlahan sebelum maju selangkah. Ada sebuah aura tak terlihat yang menyelimuti Aulia, melindunginya dari tekanan energi spiritual. Hati-hati, bisik Aulia memperingatkan dengan cemas.
Surya mengangguk sambil menatap Jaril dengan acuh tak acuh. Jaril menyipitkan matanya sambil berkata dengan nada dingin, membunuh anak buahku sama dengan memprovokasi geng harimau hitam. Kamu harus membayar harganya hari ini. Memang ada yang harus dibayar, tapi belum pasti siapa yang akan membayarnya, balas Surya dengan dingin. Jaril tidak bisa menahan diri lagi melihat sikap arogan Surya. Awalnya, Jaril ingin menggunakan Surya untuk menunjukkan kekuatannya. Namun, Surya malah bersikap seolah-olah dia adalah yang terhebat di antara mereka. Hal ini tentu membuat Jaril sangat marah. Mati saja kamu, Jaril berteriak keras, lalu melayangkannya pedang melengkung di tangannya ke arah Surya. Tiba-tiba, angin kencang langsung menderu di halaman. Surya mendengus dingin, lalu mengeluarkan pedang pengusir kegelapan dengan gerakan tangannya. Pedang pengusir kegelapan menyala dengan api energi spiritual, menikam ke arah pedang melengkung yang datang. Suara dentuman keras terdengar. Ujung pedang pengusir kegelapan milik Surya tepat mengenai mata pedang melengkung. Dua energi spiritual itu bertabrakan, meledak dengan suara keras, menghasilkan arus energi spiritual yang tersebar ke segala arah. Angin kencang langsung berembus di seluruh halaman. Mortier melepaskan energi spiritualnya untuk melindungi Alpha sambil berkata, "Jangan khawatir, Pak Alpha. Kamu akan baik-baik saja selama aku ada di sini." Bab 1277. Bagi Mortier, Alpha adalah dewa kekayaan, jadi tentu saja harus dilindungi dengan baik. Namun, pada saat ini Alpha menatap Surya dengan tatapan kosong dan ekspresi terkejut. Alpha tidak percaya bahwa Surya ternyata adalah seorang kultivator. Tidak heran Surya begitu berani. Namun, kemudian Alpha menggelengkan kepalanya. Tempat ini adalah wilayahnya Jaril. Selain itu, ada 3 kultivator alam spiritual di sini. Meski Surya seorang kultivator, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya akan mati di sini. Pada saat yang sama, gelombang energi spiritual melonjak dari tubuh Harper. Dia melindungi Donello sambil berkata, "Pak Donello, jangan khawatir, nggak akan ada bahaya. Selesaikan masalah kalian secepat mungkin. Aku masih harus buru-buru menghadiri rapat," kata Donello dengan kening berkerut. Harper mengangguk sembari berujar, tentu. Dengan adanya Pak Donello di sini, aku yakin masalah ini akan segera selesai." Pada saat ini, tubuh Jaril berubah seperti kilat. Dia membalikkan tangan, lalu menebas ke arah tulang rusuk Surya. Surya memegang pedang dengan satu tangan, lalu menusukkan pedangnya lagi. Jaril berteriak keras, membuat pedang di tangannya mulai mengeluarkan bayangan saat sosoknya berbalik. Kemudian, dia terus menebas ke arah Surya. Pedang itu dipenuhi dengan energi spiritual dan nyala api yang berkobar. Kebanyakan orang tidak bisa melihat kecepatannya lagi dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Surya. Jika Surya sedikit lalai dalam menghadapi serangan seperti itu, dia pasti akan terbelah dua oleh kekuatan pedang yang mengerikan. Aulia terlihat sangat gugup. Dia mengepalkan tangannya sambil diam-diam memberi semangat untuk Surya. Namun, tidak peduli seberapa sengitnya serangan Jaril. Surya selalu memegang pedang dengan satu tangan, menusuk, menahan dan hanya menggerakkan kakinya sedikit. Namun, setiap kali Surya selalu mampu menghindari tebasan pedang Jaril dalam jarak beberapa milimeter. Selain itu, setiap serangan pedang Surya membuat Jaril merasakan tekanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Makin lama pertempuran berlangsung, Jaril menjadi semakin tidak stabil secara emosional. Energi spiritual Surya hanya berada di alam spiritual. Namun, kemampuan seni bela diri Surya begitu luar biasa sehingga sulit untuk dipahami oleh Jaril. Gerakan Surya tidak hanya indah sampai pada titik sempurna, tapi setiap sudut serangan pedangnya juga sangat tak terduga dan mengejutkan. Jaril bahkan beberapa kali nyaris tidak bisa menghindarinya. Hal ini tidak hanya mengejutkan Jaril, tapi juga membuatnya mulai merasa marah. Jika Jaril tidak bisa menjatuhkan Surya dengan cepat, jangankan lagi tentang menunjukkan kekuatan, mungkin dia malah akan ditertawakan.
Dalam kemarahan, Jaril memutuskan untuk tidak bertarung dengan Surya dalam hal seni bela diri lagi. Jaril berteriak keras, pedangnya meledak dengan nyala api energi spiritual, lalu dia melayangkan serangan seakan ingin memenggal kepala Surya. Surya memegang pedang raksasa dengan satu tangan, lalu menusukkan pedangnya ke udara. Ledakan keras terjadi. Aliran energi spiritual yang bergejolak melesat ke segala arah, membuat sosok Jaril mundur 10 meter jauhnya. "Bocah, kamu lumayan hebat juga ternyata," kata Jaril dengan dingin. Surya terkekeh, lalu berujar, "Apakah ini hanya lumayan? Aku lihat sepertinya kamu sudah kehabisan tenaga. Sombong sekali, kamu hanya seorang kultivator alam spiritual, tapi berani sekali bersikap sesombong itu," teriak Jaril dengan tajam. Surya mengangkat bahunya sambil berkata, "Bukankah kamu juga kultivator alam spiritual? Kita semua sama, kan?" Hahaha. Jaril tertawa liar sebelum berkata dengan keras, "Alam spiritual, itu hanya yang kamu pikirkan saja. Kekuatanku nggak bisa kamu bayangkan. Rasakan kekuatan seorang tingkat suci, dasar sampah." Setelah Jaril mengatakan itu, api energi spiritual di tubuhnya tiba-tiba melonjak dengan inskripsi yang bergulung di dalam api. Tekanan energi spiritual yang menakutkan langsung menekan seluruh orang, membuat jantung semua orang berdebar kencang seakan serangan itu langsung menuju ke jantung mereka. Ekspresi Mortier dan Harper tiba-tiba berubah. Mereka tiba-tiba bangkit berdiri, lalu berteriak serempak, "Tingkat suci!" Keduanya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut di wajah mereka. Mereka bahkan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ketika Alpha melihat kekuatan Jaril yang besar, dia tersenyum sambil berkata, "Bocah, aku nggak menyangka kamu ternyata seorang kultivator juga. Tapi apakah kamu bisa melawan Pak Jaril? Kamu pasti akan mati." Bersambung ke bab 1278. Teriamaksih.